Sahabat Inspiri, salam inspirasi. Kita ketemu lagi dengan obrolan kita mengenai Inspiri dan beberapa servisnya yang kita lihat perkembangannya sangat pesat dengan beberapa services baru. Dan ada divisi baru dari Inspiri ini. Kita akan ngobrol banyak mengenai apa saja services dari Inspiri dan pengalamannya seperti apa. Tentunya dengan narasumber yang sangat kompeten di Inspiri ini, yaitu Direktur Business Advisory dan People Development, seorang apoteker dari Universitas Indonesia yang bergabung dengan Inspiri belum 2 tahun. Kita bersama dengan Ibu Ade Rahmawati. Selamat pagi, Bu Ade. Sehat selalu ya? Alhamdulillah, Bapak sehat. Alhamdulillah, kita sehat dan semangat. Itu yang paling penting. Jadi seperti tadi saya sampaikan, saya panggil Mbak ya. Siap. Mbak Ade, ya saya kalau manggil Bu nanti Mbak Ade jadi kelihatan tua banget. Jadi panggil Mbak. Mbak Ade, kita tadi saya sampaikan mengenai Business Advisory and People Development, satu divisi di Inspiri Indonesia Konsultan. Bisa diceritakan sedikit Mbak mengenai departemen yang dipimpin oleh Mbak Ade saat ini? Baik Pak Pri, terima kasih. Jadi sahabat Inspiri, Inspiri Indonesia Konsultan adalah perusahaan konsultan di Indonesia yang bergerak di bidang healthcare. Nah, Inspiri sendiri punya jasa services dalam 4 pilar, Pak Pri. Jadi ada selain pilar registrasi atau things, kita juga ada pilar yang lainnya yaitu advisory, view, dan institute. Advisory dan view ini bergerak di bidang pendampingan manajemen, baik internal maupun eksternalnya. Sementara kalau institute itu lebih bergerak ke people development. Oke, gitu, jadi Pak. Ada business advisory, itu ada pendampingan business development dan view. Betul. View ini perkembangan market gitu ya, Iya. pendampingan mengembangkan market. Kemudian ada institute, tadi istilah Betul. yang menarik sih, itu adalah people development gitu ya. Oke. Apa saja servisnya Mbak? Kalau di advisory itu kita bisa melakukan pendampingan manajemen untuk klien, baik itu untuk enterprise maupun rumah sakit. Jadi kita bisa lakukan pendampingannya itu mulai dari perencanaan awal, kemudian juga kita membangun business plan, termasuk juga roadmap, bahkan feasibility study juga Pak. Jadi misalnya klien-klien kita itu pengen tahu visible nggak sih bisnis saya nanti di Indonesia gitu. Karena kan seperti yang kita ketahui, Inspire ini banyak melakukan kegiatan di luar, exposure untuk pasar-pasar atau market di luar, sehingga pemain eksternal itu mudah masuk ke Indonesia dengan didampingi oleh Inspiri. Nah, klien-klien itu misalnya mereka mau masuk ke Indonesia tapi belum tahu nih kira-kira bakal oke atau enggak, visible atau enggak bisnisnya, visible atau enggak marketnya. Itu kita lakukan pendampingan, jadi apa yang mereka lakukan itu tidak jadi sia-sia. Mereka bisa mendapat keputusan go atau no go-nya itu dari visibility study itu Pak. Itu salah satunya misalnya. Sebentar, pelan-pelan Pak. Pelan-pelan. Jadi kita mulai dari, karena ini servisnya banyak banget. Betul, tuh. Pak. Dari awal sekali perencanaan bisnis, yaitu yang tadi disampaikan visibility study, sampai dengan tadi disebutkan juga pembuatan roadmap. Ya. Ya kan, ini panjang banget nih, banyak. Panjang dan lengkap menurut saya. Visibility study itu untuk melihat visible atau enggak nih bisnisnya. Karena kliennya Inspiri dari luar dan domestik juga ya. Yang sudah pernah dilakukan Mbak untuk visibility study, karena ini kan tentunya menjadi satu hal yang menarik nih. Ya, banyak Pak, terutama klien-klien kami dari luar, karena ya itu tadi mereka ingin bahwa investasi yang mereka lakukan itu benar, kemudian strateginya juga terarah dan tepat gitu Pak. Dan itu bisa kami lakukan pendampingannya melalui visibility study. Bisa yang pre-FS, bisa juga yang comprehensive FS. Jadi kalau misalnya mau yang tipis-tipis aja nih Pak, kita hanya gunakan data sekunder, kemudian tidak sampai ke financial aspeknya, itu bisa dilakukan pre-FS. Tapi kalau mau yang lebih lengkap lagi, itu kita bisa lakukan feasibility study. Jadi di situ sudah termasuk pengambilan datanya itu bisa dengan data primer maupun data sekunder. Kemudian juga ada aspek-aspek finansial atau budgeting yang kita bisa
masukan di situ untuk melihat lebih detail lagi apakah ini memang tepat sasaran untuk masuk ke pasar Indonesia. Oke, sebentar. Feasibility study pun di Inspire ini dibagi menjadi dua ya. Betul, Pak. Pre-feasibility study dan comprehensive feasibility study gitu ya. Yang membedakannya kalau nggak salah tadi disampaikan kalau hanya data sekunder saja dan tidak sampai kepada financial itu adalah pre-feasibility study. Jadi hanya akan melihat market overview gitu ya. Oke, kalau sampai ke dalam lebih detail lagi, menyinggung produk yang bersangkutan, kemudian ke financial, tentunya financialnya sampai BEP gitu ya, Mbak? Betul, Pak. Oke, itu adalah comprehensive feasibility study. Tentunya kami menyarankan untuk menggunakan feasibility study yang complete, Pak. Karena dari situ kita bisa lihat lebih banyak lagi view-nya, kemudian data yang digunakan juga bisa data primer maupun data sekunder. Dan itu lebih komprehensif sehingga pengambilan keputusannya akan lebih tepat gitu ya. Yang sudah pernah dilakukan yang dari luar mengenai produknya, Mbak. Kalau misalnya Mbak Adik keberatan menyebutkan kliennya, mungkin produknya apakah alat kesehatan atau... Iya, Pak. Jadi beberapa klien kami di luar negeri itu baik yang dari Asia maupun Eropa itu ada beberapa produk juga, Pak. Misalnya untuk food supplement itu sudah dilakukan feasibility study, kemudian juga untuk produk-produk medical device, entah itu yang untuk penggunaan kardiovaskuler atau instrumen. Atau juga untuk instrumen itu ada. Jadi mereka memang butuh, Pak, FS ini untuk memastikan bahwa apa yang mereka lakukan itu kemudian strateginya juga dilakukan secara tepat sehingga memberikan revenue yang juga baik tentunya buat perusahaan. Oke, jadi untuk feasibility study ini sudah pernah dilakukan baik klien dari Eropa maupun Asia, baik pharmaceutical bahkan tadi disebutkan mengenai food supplement maupun medical devices untuk kardiovaskuler maupun instrumen gitu ya. Betul, Pak. Luar biasa. Jadi untuk berikutnya selain feasibility study, kita step berikutnya business plan. Yang sudah pernah dilakukan business plan, Mbak? Iya, business plan-nya juga menarik, Pak, karena kita bantu klien kita untuk melihat nih dan membuat perencanaan mengenai bisnis mereka ke depan seperti apa. Tidak hanya yang short term, tapi juga medium term, dan kalaupun misalnya mengarah ke long term-nya juga bisa kita siapkan seperti itu. Ada salah satu klien kami di Indonesia, tapi sahamnya dimiliki oleh perusahaan di Malaysia. Itu mereka mempercayakan untuk membuat bisnis plan kepada kami. Jadi dari situ kita lihat bisnisnya seperti apa, kemudian bagaimana supaya perusahaan itu bisa terus berkembang, tidak hanya mengikuti pasar, tapi bisa grow bigger daripada pasar itu sendiri. Gitu. Oke, menarik nih karena ini sudah merupakan satu business plan dan bukan medical devices tapi pharmaceutical company. Yang dilakukan oleh Inspire adalah pengkajian dari current bisnis yang mereka lakukan, kemudian dibuatkan rencana bisnis ke depannya gitu ya. Menarik karena ini kalau dilihat tadi feasibility study maupun business plan ini yang disampaikan oleh Mbak Ade tadi justru klien-klien dari luar ya. Karena mereka ternyata awareness terhadap bisnis ini justru memang saat ini lebih banyak dari luar. Oke. Menarik juga nih, Pak, kalau untuk yang klien kami dari Malaysia itu. Selain business plan, kami juga melakukan operational surveillance. Itu adalah salah satu servisnya Inspire yang mengcapture atau memotret perusahaan, kondisi perusahaan saat ini. Jadi sebagai orang luar, kami tentu nggak punya kepentingan apapun. Jadi tidak ada konflik of interest dalam melihat kondisi perusahaan apa adanya. Semakin terbuka perusahaan itu terhadap kondisi dan memberikan informasinya kepada kami, maka kami akan lebih bisa melihat dan memotret dengan lebih jernih gitu, Pak. Artinya kalau misalnya ada lack of discussion, ada bottleneck dan lain-lainnya, itu bisa kami bantu untuk urai karena kami melihat dari sisi yang lebih luas, tidak sektoral. Nah, itu juga kami lakukan terhadap klien kami di karena Malaysia. Pemahamannya lebih komprehensif gitu ya, dari eksternal, jadi lebih netral, tidak ada konflik of interest. Dan itu seperti mirroring gitu, Pak. Artinya kan perusahaan bisa melihat
melihat kondisinya seperti di cermin gitu. Ya, sebagai sparring partner atau teman diskusi gitu, dan ini memberikan mapping yang komprehensif. Tadi disebutnya sebagai operational surveillance. Kemudian setelah operational surveillance yang dilakukan Inspiry adalah perencanaan business plan. Tadi disampaikan juga bisa mid term, short term, mid term, atau sampai dengan jangka panjang. Roadmap tentunya ya. Betul. Kalau roadmap ini sudah pernah dilakukan juga ya? Pernah juga Pak. Jadi kami pernah mendampingi salah satu perusahaan distributor yang berskala nasional di Indonesia untuk melakukan roadmap itu. Jadi kita mulai untuk jangka waktu 5 tahun, dari mulai revenue perusahaan itu 4-5 triliun. Nah, kita prediksikan di 5 tahun setelah itu bisa mencapai 10 triliun. Dan itu biasa. Alhamdulillah on the track Pak. Jadi apa yang kami lakukan itu ternyata bisa membantu, dan karena kami melihat perspektifnya as a outsider ya Pak ya, tidak ada konflik kepentingan apa-apa, jadi kami memberikan advice-nya juga secara netral untuk kebaikan. Menarik sekali, karena ini luar biasa menurut saya, pengalaman dipercaya oleh klien dari luar untuk membuat rencana bisnis jangka panjang 5 tahun yang merupakan roadmap yang skala bisnisnya dari 5 triliun menjadi 10 triliun dalam 5 tahun, dan saat ini masih on the track untuk mencapai itu. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah Pak. Oke. Ini kita udah bicara mulai dari feasibility study, business plan, sampai roadmap. Kalau ada nih perusahaan, apakah alat kesehatan, apakah pharmaceutical, mau melakukan clinical trial, bisa nggak dibantu? Bisa juga Pak. Jadi selain feasibility study, kadang-kadang company dari luar, klien kami dari luar itu sudah punya produknya, tapi mereka kemudian mau coba di Indonesia ini secara regulasi, secara market itu oke atau enggak, kami juga bisa melakukan pendampingan clinical trial itu Pak. Jadi misalnya salah satu perusahaan di Jepang bahkan sudah melakukan beberapa kali untuk produknya. Jadi tidak hanya untuk tidak hanya untuk fase awal, tapi sampai fase kalau kita sebut diagnostik maupun monitoring itu juga sudah Pak. Artinya tidak hanya berhenti di satu project, mereka lanjutkan ke project berikutnya, dan ini sudah project yang kesekian kali dan sepertinya akan terus berjalan Pak. Wah, luar biasa. Jadi tadi mulai dari bisnis, pre-feasibility study, feasibility study, sampai roadmap, kemudian clinical trial kalau mau, bahkan sudah dipercaya oleh salah satu perusahaan dari Jepang dan sudah beberapa kali proyek dijalankan. Sebelum launch produknya, preklinik mungkin ya istilahnya, sampai dengan monitoring, prosesnya berjalan terus dan masih on the track gitu ya. Oke, kita sampai pada hal yang cukup menarik. Selain business advisory, ada institut tadi. Apa yang dilakukan oleh Inspiry untuk people development, Mbak? Ya, jadi pilar institut ini di Inspiry adalah pilar yang mengembangkan people development. Artinya mulai dari proses rekrutmen kita bisa bantu juga klien kita untuk itu. Jadi klien kami di luar yang ingin mengembangkan bisnisnya di Indonesia, kemudian ingin meng-hire tenaga kerja di Indonesia yang cocok untuk posisi tersebut. Mereka kan nggak punya gambaran, Pak. Jadi kami bantu. Misalnya mereka perlu untuk spesifikasi tertentu dengan kualifikasi tertentu, apa yang mereka butuhkan, requirement seperti apa, kami lakukan match. Kemudian kita carikan calon-calonnya, kemudian kalau mereka mau interview langsung juga bisa. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, jadi mulai dari rekrutmen ya. Rekrutmen tentunya requirement-nya tadi yang disampaikan akan seperti apa requirement-nya, kemudian match supaya bisa matching antara kebutuhan mereka dengan talent pool yang dipunyai oleh Inspiry gitu ya. Oke. Jadi ini juga satu hal yang sangat menarik tentunya, karena klien-klien dari luar pasti sangat membutuhkan itu. Ya, dan Inspiry berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari mereka supaya bisnis mereka bisa berjalan as smooth as mereka inginkan gitu, sehingga bisnisnya itu berjalan lancar gitu. Mereka nggak punya gambaran kan Pak, seperti apa pasar di Indonesia, termasuk juga seperti apa orang-orang yang akan menjalankan bisnis mereka nanti. Nah, kami bantu Pak untuk menjembatani itu. Gitu. Rekrutmen, bagaimana dengan training? Ya, training itu juga jadi salah satu servis kami yang sudah
sudah cukup lama ya Pak, itu termasuk awal-awal berdirinya Inspire itu kita sudah lakukan banyak sekali training, mulai dari online pada saat pandemi, kemudian sekarang sudah pasca pandemi kita banyak lakukan offline, bahkan kalau hybrid juga nggak masalah. Dan itu bisa kami lakukan baik di dalam kota maupun di luar kota. Oke, lengkap ya, mulai dari rekrutmen, kemudian training, dan tentunya pendampingan ya, seperti yang selalu dilakukan oleh Inspire. Luar biasa. Sahabat Inspire, saya kira kita mendapatkan gambaran yang sangat komprehensif mengenai salah satu departemen yang dipimpin oleh Mbak Ade Rahmawati di dalam Inspire Indonesia Konsultan, yaitu mengenai Business Advisory dan Institute. Business Advisory ini lebih kepada pengembangan bisnis dari klien maupun pengembangan market untuk klien tersebut. Mulai dari pre-feasibility study, feasibility study, business plan, sampai dengan roadmap, rencana jangka panjang selama 5 tahun. Dan jangan lupa pendampingan clinical study. Sudah pengalaman semua nih di departemennya Mbak Ade ini. Sudah pernah melakukan apa yang sekarang ini ditawarkan. Dan kliennya dari luar negeri semua. Dan mereka percaya karena berlanjut. Roadmap sudah berjalan dan terbukti on the track. Luar biasa. Dan people development, mulai dari rekrutmen sampai dengan training, mentoring, dan coaching. Luar biasa. Mbak Ade, terima kasih banyak waktunya untuk obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan terus sukses dengan Inspire dan Business Advisory serta institutnya. Terima kasih banyak Pak Pri atas kesempatannya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk sahabat Inspire yang menyimak podcast kita kali ini. Sahabat Inspire, terima kasih sudah menyimak obrolan kami dengan Mbak Ade Rahmawati sebagai Direktur dari Business Advisory dan People Development dari PT Inspire Indonesia Konsultan. Inspire, salam inspirasi.